Shalom, ras menjujuan kamkrin orang tua kami Naomi. Salam sehat. Ya, kita bertemu kembali di acara PA Naomi kita, meskipun secara virtual, tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan orang tua kami Naomi, tapi sebelumnya kita mari menyatukan hati kita, minta pertolongan Tuhan agar kita mengerti arti firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini, di hari ini Bapa. Kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui PA Naomi kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Biarlah Tuhan memberikan pengetahuan, berikan Tuhan nikmat dan kebijaksanaan agar orang tua kami Naomi ini dapat mengerti arti firman Tuhan dan terlebih dapat menjalani dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan nikmat dan kebijaksanaan agar firman Tuhan benar-benar yang datangnya daripada Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, orang tua kami Naomi yang terkasih. Jadi Alkitab ataupun firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Ayatnya cuma satu. Jadi Filipi 4 ayat yang keempat. Mungkin orang tua kami Naomi bisa memperhatikan Alkitabnya di rumah masing-masing untuk membuka Filipi 4 ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ya, memang singkat pembacaan firman Tuhan kali ini, tetapi kita bersyukur karena tema untuk PA Naomi kali ini bertemakan adalah bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Jadi orang tua kami Naomi yang terkasih, mengapa kita bersukacita? Mengapa kata bersukacita ini diulang 2 kali? Jawabnya karena manusia sering lupa. Manusia sering lupa, makanya diingatkan lagi agar manusia tidak lupa untuk bersukacita senantiasa. Sukacita harus dimiliki setiap orang percaya karena sukacita itu sangatlah penting. Hidup dalam sukacita berarti sesuatu kondisi yang harus kita raih, dan sukacita harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dalam keadaan susah maupun senang, baik ataupun buruk, kita harus tetap kita bersukacita di dalam Tuhan. Terus apa bedanya sukacita di dalam Tuhan dan sukacita yang dunia berikan? Kalau sukacita dunia itu hanya sementara, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu bersifat kekal. Sukacita kita bukan didasari oleh uang, tidak didasari oleh pangkat, tidak didasari oleh harta kemewahan. Karena kalau kita bersukacita karena hal-hal yang bersifat materi, kita akan sangat kecewa. Tetapi sukacita merupakan hal yang penting untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh. Sukacita juga adalah satu cara pola hidup sehat, karena dikatakan Amsal 17 ayat 22, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang tua kami Naomi yang terkasih, orang yang mempunyai hati yang gembira pasti ada sukacita, dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat untuk menjalani kehidupannya. Tebarkanlah senyum kita agar suasana menjadi tentram dan nyaman.
Senyum dapat membangkitkan semangat yang terpuruk. Sebaliknya, orang yang tidak punya sukacita akan kehilangan semangat dan mudah terserang penyakit. Karena dia loyo, karena dia sedih, susah, sengsara, tidak punya pengharapan, dan akhirnya membusuklah tulang. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 11, dikatakannya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Terus bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Yang pertama, orang tua kami Naomi yang terkasih, ingatlah akan masa lalu yang baik. Ingatlah akan masa lalu yang baik. Mengingat dan merenungkan kembali kebaikan Tuhan akan menolong kita mengatasi pikiran dan perasaan buruk yang membuat kita kehilangan sukacita. Mengingat kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita akan mendatangkan berkat dan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingat hal-hal yang buruk menimpa kita, akan membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, susah, sedih, dan tertekan, sehingga kita akan kehilangan sukacita. Oleh sebab itu, pikirlah hal-hal yang positif, orang tua kami Naomi. Yang kedua, tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah. Memang sebagai manusia biasa ya, tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah itu memang sangat susah, sangat rumit untuk dilakukan. Tetapi Alkitab mengatakan nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi cara kita mengganti pergabungan dengan sukacita adalah dengan memuji Tuhan. Kita percaya di saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan bertata di atas pujian kita. Dan Dia akan datang melawat kita dan membebaskan kita. Contohnya adalah Paulus dan Silas saat di penjara. Mungkin saat ini ada di antara kita merasakan seperti dalam penjara. Misalnya di penjara dengan sakit penyakit, di penjara dengan suatu kegagalan dalam hidup, di penjara dengan kesulitan ekonomi, atau saudara-saudara kita sedang mengalami keadaan yang paling buruk, tetapi tetaplah memuji dan menyembah Tuhan, maka Allah akan datang menolong dan memberikan kebebasan sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Pujian dan sorak-sorai dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Apapun yang menjadi tembok atau penghalang bagi kita untuk maju, Allah sanggup meruntuhkannya. Pujian membawa mujizat terjadi dan hati kita terhibur. Maka dari itu tetaplah memuji Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mintalah pertolongan Tuhan. Orang tua kami Naomi yang terkasih, Raja Daud meminta pertolongan Tuhan saat menghadapi masalah yang berat. Dalam menghadapi masalah seringkali kita lebih dulu mencari pertolongan manusia. Bahkan ada yang sering pergi ke paranormal, dukun ataupun guru sibaso, dan hasilnya ya hanya kekecewaan dan masalah yang makin berat. Tetapi pertolongan dari manusia terbatas, tetapi pertolongan dari Tuhan tidaklah terbatas. Kadangkala ketika kita meminta pertolongan manusia, satu kali pasti dia akan menolong, dua kali ya dia masih bisa menolong, tiga kali dia bukan tolong kita, tetapi bisa saja dia tolong kita karena kebanyakan kita minta tolong kepadanya. Yang keempat, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Orang tua kami Naomi yang terkasih, dalam segala keadaan dan situasi, susah maupun senang, kita harus tetap mengucap syukur. Keputusasaan, kegagalan, itu jangan membuat kita bersungut-sungut, karena persungutan tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah dan beban kita bertambah berat. Jadi mengucap syukurlah senantiasa. Walaupun di tahun ini mungkin banyak dari kita mengalami tantangan dan percobaan, tetapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan.
Karena ucapan syukur dan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Ucapan syukur adalah obat kekurangan kita. Ucapan syukur membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Ucapan syukur membuat berkat yang lebih cepat, lebih baik. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Maka dari itu, orang tua kami Naomi yang terkasih, bersyukurlah dan sukacitalah senantiasa. Walaupun beban dan penderitaan itu terasa berat di pundak kita. Senyum, orang tua kami Naomi. Sekali senyum, curiga hilang. 2 kali senyum, jadi sahabat. 3 kali senyum, hati penuh damai. 4 kali senyum, beban jadi ringan. 5 kali senyum, rezeki datang. 6 kali senyum, gigi jadi kering. Tertawa. Sekali tertawa, pusing kepala hilang. 2 kali tertawa, benci pun sirna. 3 kali tertawa, persoalan lari. 4 kali tertawa, penyakit sembuh. 5 kali tertawa, jadi awet muda. 6 kali tertawa, hati penuh sukacita. Tapi awas, jangan senyum-senyum dan tertawa sendirian, nanti dikira orang. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Anomi secara virtual telah berjalan dengan baik. Terlebih buat firman Tuhan yang telah kami dengar, Bapa, adalah kami untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Rintangan, masalah yang kami hadapi, tantangan yang saat ini belum selesai kami selesaikan, juga Tuhan yang tetap memberikan kami semangat di tengah kami menjalani kehidupan kami. Berikan kami semangat sukacita, Bapa, sehingga permasalahan dan tantangan yang kami hadapi, kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, maupun orang tua kami Naomi yang saat ini sedang sakit, ataupun saat ini sedang banyak masalah, ataupun masalah perekonomian, juga Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka tetap mempunyai pengharapan dan semangat menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Ini doa kami, Bapa, ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Ajarlah kami, sehingga firman Tuhan dapat kami jalani dalam kehidupan kami. Ini doa kami, Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat berpea Naomi, mankam krin orang tua kami Naomi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam ras menjujua.